5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Selamat, kamu baru saja menyaksikan iklan terlangkah dalam sejarah. Iklan ini originalnya berjudul Daisy, yang berarti bunga Daisy. Namun kemudian lebih dikenal dengan judul His Little Girl. Ini adalah iklan kampanyenya Lyndon B. Johnson atau LBJ, yang dibuat oleh perusahaan advertising asal New York, Doyle dan Burnage. Iklan ini ditayangkan benar-benar hanya sekali saja dalam sejarah, namun terbukti efektif membantu Johnson mengamankan kursi presiden. Kok bisa? Today, the United States stockpile of atomic weapons. Di tahun 1962, horor Perang Dingin sedang berada di titik puncak. Krisis rudal Kuba membawa umat manusia ke ambang perang nuklir, di mana setiap orang, khususnya orang Amerika, semakin mensyukuri setiap detik demi detik dalam hidupnya, karena serangan bom nuklir bisa terjadi kapan saja. Beruntungnya, John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev sepakat untuk menyelesaikan konflik itu dengan damai, mengakhiri ancaman kiamat nuklir, namun memecah penjabat Amerika menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dengan gencatan senjata tersebut dan kubu lain yang ingin membasmi komunisme dengan cara yang lebih kasar. Tapi yang pasti, krisis tersebut meninggalkan trauma psikologis terhadap warga Amerika. Ketakutan akan pemusnahan nuklir menyebar luas. 2 tahun kemudian, di tahun 1964, Amerika memasuki masa pemilu. Presiden Lyndon B. Johnson yang menggantikan JFK maju sebagai petahana melawan Senator Barry Goldwater dari Republikan. Jadi, Barry Goldwater adalah mantan pilot Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Ia menjabat sebagai Senator Amerika Serikat pada tahun 1952. Sebagai senator, ia sangat vokal terhadap kebijakan presiden. Ia pernah menentang kebijakan New Deal Roosevelt, juga menolak Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, terkhusus untuk Pasal 2 dan Pasal 7, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan kebangsaan di ruang publik dan tempat kerja. Di sisi lain, ia mendukung hak homoseksual dan hak adopsi anak bagi pasangan sesama jenis. Kebijakan-kebijakan Eisenhower juga tidak luput dari kritikannya. Jadi tidak heran jika ia juga tidak sepemikiran dengan JFK selama krisis rudal Kuba. Goldwater menentang pelucutan senjata nuklir dan pembatasan uji coba senjata nuklir. Ia menyebut bom atom dengan sebutan hanya senjata lain. Ia juga menyarankan penggunaan senjata nuklir kapasitas rendah untuk meratakan hutan di Vietnam. Baginya, penggunaan senjata nuklir seharusnya tidak selalu memerlukan persetujuan presiden. Maka pada saat kampanye, Goldwater mengangkat tema intervensi aktif untuk mencegah penyebaran komunisme yang terbukti efektif mengangkat popularitasnya. Dalam pidatonya, Goldwater mengatakan bahwa senjata nuklir harus diperlakukan layaknya senjata pada umumnya dan digunakan dalam Perang Vietnam. Goldwater juga menganjurkan bahwa komandan lapangan di Vietnam dan Eropa
harus diberi otoritas untuk menggunakan senjata nuklir. Namun retorika Goldwater juga dianggap sebagai kegilaan, bahkan oleh orang yang berada di pihaknya seperti Richard Nixon yang menganggap pernyataan Goldwater hanya akan dimanfaatkan oleh lawan untuk mengalahkannya. Kubu LBJ tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melabeli Goldwater sebagai figur ekstremis. Jadi pada 7 September 1964, iklan Daisy ditayangkan di saluran TV NBC, menampilkan seorang gadis berusia 3 tahun sedang memetik kelopak bunga Daisy di Taman Manhattan, menghitung kelopak bunga satu persatu, lalu berganti menjadi hitungan mundur dan bom atom meledak. Lalu terdengar suara LBJ mengatakan, inilah taruhannya, untuk membuat dunia di mana semua anak-anak Tuhan dapat hidup atau pergi ke dalam kegelapan. Kita harus saling mencintai atau kita harus mati. Meskipun tidak disampaikan secara gamblang, tapi pemirsa dapat menangkap pesan aslinya, yaitu satu suara untuk Goldwater berarti satu suara untuk perang nuklir. Segera iklan itu mendapatkan protes dari kubu Goldwater. Bahkan LBJ sendiri mengatakan kepada sekretarisnya bahwa iklan itu mungkin agak berlebihan. Namun iklan itu terbukti efektif membuat Goldwater dicap sebagai penghasut perang. Diperkirakan sekitar 30-40 juta orang Amerika menyaksikan iklan Daisy dalam penayangan perdananya. Kemudian, berkat pemberitaan media, angka itu naik jadi 100 juta dalam waktu seminggu. Secara polling, iklan itu terlihat tidak berpengaruh. Namun pada akhirnya, LBJ memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebesar 61%. Kesuksesan iklan Daisy ini menginspirasi pemilu-pemilu berikutnya, mengantarkan dunia politik ke era iklan negatif yang masih berlangsung hingga saat ini. Sekarang kita sudah terbiasa dengan cara ini. Setiap kali memasuki masa pemilihan umum, ribuan berita negatif tentang para calon bisa dengan mudah kita jumpai di semua media sosial. Dan terkadang berujung pada peristiwa yang tidak diinginkan. Apakah memang begini cara merayakan pesta demokrasi? Gimana menurut teman-teman?